Kita bersyukur hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk kita bisa bersama-sama meskipun melalui online streaming. Dan hari ini berhubungan dengan hari reformasi, maka temanya adalah reformasi gaya hidup. Saya akan membawakan tema ini dan sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mempersatukan kami dan hamba-Mu berdoa biarlah melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan, Tuhan sekali lagi membenahi seluruh konsep berpikir kami dan Tuhan arahkan kami untuk seperti yang Tuhan mau. Biarlah tema ini menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan yang memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, Tuhan akan merubah setiap kami dan Tuhan akan memakai kami untuk lebih heran lagi di dalam kerajaan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat berapa ayat di dalam Alkitab. Saya akan ajak saudara melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-12 dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, saudara perhatikan ayat ini adalah ayat yang sudah sangat sering orang khotbahkan dan sudah sering orang baca. Mungkin saudara sudah pernah baca berkali-kali. Saya akan bacakan ayat ini dari ayat pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat menarik di dalam Alkitab, dan Paulus menuliskan bagian ini di dalam kitab Roma pasal ke-12. Kalau saudara memperhatikan di dalam tulisan kitab Roma, dari Roma pasal yang pertama sampai Roma pasal yang ke-11, ini adalah tema doktrin yang sangat berat dan Paulus membentuk seluruh logika berpikir dari orang-orang yang membaca tulisan ini untuk mereka mengerti seluruh kehendak Allah dan mengerti seluruh doktrin yang dalam, karena dari doktrin yang dalam, pengertian tentang firman Tuhan yang jitu, barulah bisa kita mengaplikasikan di dalam hidup sehari-hari. Jikalau kita salah mendengar firman, maka kita akan salah mengaplikasikan firman. Kita harus dibereskan dulu semua doktrin dan semua pengajaran-pengajaran yang kita mungkin Tuhan pakai kita untuk mengajarin orang. Apalagi saudara mungkin sebagai orang yang memimpin di dalam kelompok tumbuh bersama. Nah, saudara perhatikan di dalam Roma pasal 12 ini memakai urutan ayat yang sangat menarik dan ikatan doktrinal yang begitu dalam untuk membahas tema pratika. Tema pratikanya apa? Ini sederhana, persembahkan tubuhmu, ini semua tema pratika. Tapi tema pratika ini diikat oleh tema doktrinal yang begitu dalam. Di manakah tersembunyi tema doktrinal ini? Kita akan lihat pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Satu kalimat pratika, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ini di dalamnya mengandung doktrin yang begitu dalam, saudara. Saudara jangan terkecoh dengan yang namanya, orang Kristen kalau dengar firman Tuhan, jangan yang susah-susah, harus yang praktis. Semua tema praktis yang disampaikan dengan benar, di dalamnya ada ajaran teori yang begitu kuat. Contoh, saudara sakit, lalu saudara pergi ke dokter. Waktu saudara pergi ke dokter, saudara tanya, "Dok, kenapa gigi saya sakit?" Lalu dia tidak cek ke gigi dulu, dia akan tanya, "Sudah berapa lama?" Lalu dari sudah berapa lama, gejalanya apa? Ada demam, ada seterusnya, dia cek semua dulu. Dari situ, waktu kita jawab, semua kalimat pratika yang dia tanya, yaitu mulai kapan kamu tidak bisa tidur, mulai kapan kamu tidak bisa bangun, semua jawaban yang diharapkan jawaban pratika. Dan tidak usah susah-susah buka kamus dan buka buku untuk menjawab. Tapi semua kalimat yang dia tanyakan,
di balik otak dia itu ada semua teori-teori tentang medis yang begitu dalam. Setelah dia tanya semua, dia sudah punya bayangan kira-kira ini penyakitnya bahaya atau tidak. Lalu waktu dia lihat ke giginya, dia tahu ini sumbernya bukan dari gigi, tapi pasti ada sumber dari yang lain. Maka dia cek lagi bagian-bagian yang lain. Buka mulut, itu praktis, kita buka mulut. Lalu kalau dia suruh, sekarang perhatikan ke saya, dia center-center mata kita. Oh, itu praktis sekali. Tetapi kenapa dia center? Waktu dia center sama kita yang center itu beda. Waktu kita center mata orang, kita tidak tahu mata itu isinya apa. Tapi waktu dia center, dia mau mengetahui ada apa yang terjadi, ada gejala apa yang terjadi melalui dia melihat mata. Nah, untuk semua teori yang begitu dalam, dia belajar di bangku kuliah sampai bisa lulus menjadi seorang dokter. Nah, kita orang Kristen inginnya yang praktis, inginnya kesimpulan, tapi tidak mau teori di belakangnya, saudara. Nah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini praktisnya luar biasa. Yang kudus, praktis. Berkenan kepada Allah. Ini semua praktisnya luar biasa. Saudara perhatikan, ini semua tuntutan yang sangat praktis. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, praktis. Yang kudus, praktis. Berkenan kepada Allah, praktis. Itu ibadahmu yang sejati. Ini praktis. Kita pergi ibadah, kita pergi ke gereja, itu pratika, itu praktis. Tapi di balik seluruh kalimat ini, saya akan ajak saudara untuk melihat semua doktrin yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, bicara pembaruan tentang gaya hidup, yang paling mendasar adalah pembaruan cara berpikir, saudara. Pembaruan dari apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Alkitab, lalu yang sudah dikacaukan oleh dunia, sehingga merusak seluruh pikiran dari generasi muda dan orang-orang Kristen. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, perubahan karakter, perubahan akal budi, perubahan hati, ini kita akan melihat di dalam pembahasan hari ini. Perhatikan Roma pasal 12 tadi. Persembahkan tubuhmu. Ini adalah tema yang baru, tema yang tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama, di dalam konsepnya orang Yahudi. Orang Yahudi mengerti semua korban-korban persembahan itu adalah persembahan binatang. Sesuatu yang dibawa. Jadi bukan dirinya yang dipersembahkan. Bawa korban domba untuk dipersembahkan. Abraham juga tidak bawa dirinya naik ke gunung untuk korbankan dirinya. Dia bawanya siapa? Dia bawanya Ishak, saudara. Jadi konsep persembahan adalah bawa sesuatu, lalu sesuatu itu yang diperkenan oleh Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan, kalau Tuhan mintanya domba, bawalah domba. Kalau Tuhan mintanya Ishak, bawalah Ishak. Kalau Tuhan mintanya hasil bumi terbaik, bawalah hasil bumi terbaik. Kalau Tuhan minta dari hasil pertama dari ladangmu, bawalah itu. Tetapi tidak ada muncul, bawalah dirimu sebagai korban untuk Tuhan. Itu tidak ada, saudara. Jadi perhatikan ayat di Roma pasal 12, persembahkan tubuhmu. Ini adalah tema doktrin yang sangat penting, sejak dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, nanti kita akan melihat perubahan konsep persembahan, dari yang namanya tumbuh-tumbuhan, dari yang namanya bawa burung, bawa kambing domba, bawa binatang, termasuk Abraham yang bawa Ishak, nanti akan menjadi tema yang penting, yaitu persembahkan bukan sesuatu yang di luar tubuh kita, tapi persembahkan tubuhmu sendiri. Bayangkan kalau misalnya di zaman Abraham bawa tubuhnya untuk dipersembahkan, itu sangat lucu. Lalu setiap orang yang mau masuk ke gereja bawa tubuhnya untuk dipersembahkan. Itu lucu sekali. Dan sampai kepada perjanjian baru, Paulus menekankan dirimu yang adalah persembahan. Tema ini kenapa bisa muncul? Karena seluruh tema persembahan itu pusatnya adalah di Kristus. Dan Kristus bukan mempersembahkan kambing domba, Kristus bukan mengambil dunia ciptaan lalu dipersembahkan kepada Allah Bapa. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan untuk banyak orang. Jadi Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban.
Kalimat ini kita sudah dengar lama, tetapi kalimat ini mengandung doktrin yang sangat dalam. Kristus mempersembahkan dirinya, berarti setiap hari dia mempersiapkan dirinya untuk nanti kelak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Semua korban yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam perjanjian lama, korban itu tidak boleh bercacat. Dan untuk bisa sampai tidak bercacat, domba itu mesti dirawat setiap hari, mesti dijaga. Lalu supaya manusia bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan tidak bercacat, itu harus selalu menjaga kekudusan diri supaya kelak dia bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus adalah contoh yang paling penting, dirinya yang akan dipersembahkan. Jadi Yesus di masa hidup dia harus mempersiapkan dirinya sebagai domba yang tidak bercacat celah. Dan bukan hanya domba yang tidak bercacat celah, Yesus akan menjadi korban itu sendiri. Nah, di dalam bagian ini kita melihat persembahan berarti mempersembahkan sesuatu. Di dalam konsep perjanjian lama, semua korban-korban yang dipersembahkan harus mati. Korban ini dipersembahkan harus mati. Tapi sebelum dia mati, dia harus mencapai titik kesempurnaan yang Tuhan tuntut. Yaitu domba ini tidak boleh ada cacatnya. Lalu domba-domba yang sudah memenuhi syarat, lalu mereka itu akan dibunuh, lalu itulah yang disebut korban yang diperkenan oleh Tuhan. Nanti korban yang diperkenan oleh Tuhan akan dibakar lalu menimbulkan bau wangi-wangian untuk Tuhan. Dan Tuhan senang, Tuhan menerima korban ini karena sesuai dengan tuntutan yang Tuhan inginkan. Lalu manusia orang berdosa, bagaimana manusia bisa mempersembahkan dirinya lalu jadi korban? Tidak mungkin. Maka Kristus adalah contoh satu-satunya yang berhasil di dalam hal itu. Karena Kristus adalah contoh teladan satu-satunya, maka semua pengikut-pengikut Kristus, kita hanya mengikuti jejak kaki Kristus dari belakang untuk menyelesaikan semua tuntutan yang Tuhan mau di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada satu titik yang sangat penting, hari kita dikorbankan. Sebelum kita dikorbankan, kita adalah persembahan yang dipersiapkan. Oleh sebab itu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ini semua tema domba di dalam perjanjian lama. Persembahan itu harus kudus, tidak bercacat, dan yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mintanya jantan, kau jangan kirim yang betina. Kalau Tuhan mintanya yang umur 1 tahun, kau jangan kirim yang baby. Gitu ya. Lalu, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ayat 1 dan ayat 2 ini ada kaitan yang sangat penting. Di ayat 1 muncul tema tentang ibadah. Tema ibadah dikaitkan dengan tema persembahan. Jadi di dalam ibadah, jikalau kita hanya nyanyi memuji Tuhan, mengagumi semua karya Tuhan, dan belum sampai kepada tema mempersiapkan diri sebagai persembahan yang hidup, maka ibadah kita ibadah yang hanya rutinitas dan menyenangkan hati sesama. Hari ini suasana ibadah sangat bagus, hari ini AC-nya tidak ada rusak, sound system semua bagus. Tetapi semua yang hadir di dalam ibadah tidak mempersiapkan diri untuk menjadi korban persembahan yang harum untuk Tuhan. Nah, nanti setelah kita bahas semua teori doktrin yang penting ini, kita baru akan masuk ke dalam aplikasi hidup. Tema kita adalah reformasi gaya hidup, saudara ya. Tema yang sangat praktis, tapi bukan hanya tema praktis ini yang kita akan soroti. Di balik itu ada doktrin yang begitu dalam. Nah, kita kembali ke ayat pertama, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bicara ibadah berarti dikaitkan dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama muncul tema ibadah yang menjadi pusat sentral yang sangat penting di dalam ibadah, itulah hari Paskah. Saudara ingat di dalam kitab Keluaran Tuhan memakai Musa, pergi kau harus ketemu Firaun. Katakan kepada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi waktu bicara ibadah, ini adalah tema yang berhubungan dengan Tuhan akan turunkan tema tentang Paskah. Tema Paskah adalah tema tentang domba. Tema Paskah adalah tema tentang lepaskan dari yang lama,
sekarang masuk ke dalam dunia yang baru. Yang lama itu apa? Yang lama itu Mesir, lalu akan masuk ke dalam padang gurun, dan titik peralihan dari Mesir menuju ke padang gurun, itulah titik pasca. Titik pasca itulah titik ibadah. Ibadah adalah titik tengah antara yang lama sama yang baru. Yang lama itu apa? Itulah perbudakan. Yang baru itu apa? Itulah pembebasan. Jadi kita hanya bisa masuk di dalam tema ibadah yang sejati, mempersiapkan diri sebagai persembahan yang hidup, jikalau kita sungguh-sungguh melewati titik peralihan itu, yaitu titik pasca, titik domba pasca, titik di mana Tuhan melepaskan umatnya dari perbudakan. Nah, titik pasca itu di dalam perjanjian lama ini adalah bayang-bayang dari pasca yang sesungguhnya yang nanti Kristus akan lakukan dengan Kristus mengkorbankan dirinya. Pasca di dalam perjanjian lama adalah domba yang akan dimatikan. Lalu sampai kepada perjanjian baru, Yesus adalah domba pasca yang akan dimatikan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan domba pasca di PL sama Kristus yang adalah domba pasca. Di PL semua domba itu binatang. Di PB peralihan binatang menjadi manusia. Jadi Tuhan maunya bukan binatang. Tuhan maunya dirimu. Tuhan maunya manusia yang dicipta menurut gambar rupa Tuhan itu, manusia harus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi bagaimana manusia bisa mempersembahkan? Maka kita perlu contoh yang cocok, yang pas, yang Tuhan terima. Dan contoh itu adalah Kristus. Oleh sebab itu kita melihat ibadah yang sejati harus ada yang ditinggalkan. Lalu harus ada tempat yang baru. Yang ditinggalkan itu adalah perbudakan. Nah, orang-orang Israel akhirnya keluar dari perbudakan, lalu mereka masuk ke dalam dunia kebebasan. Waktu mereka sudah ada di dalam dunia kebebasan, mereka secara fisik sudah tidak di Mesir. Mereka sudah merdeka. Mereka menghirup udara padang gurun, udara angin bebas. Tidak ada lagi yang namanya mandor-mandor penguasa yang menyiksa mereka dan membuat aturan-aturan seperti di Mesir. Mereka sekarang fisiknya sudah bebas, tetapi otak dan hati mereka belum bebas sepenuhnya. Oleh sebab itu, hati mereka masih merindukan kembali ke Mesir. Pikiran mereka masih merindukan bagaimana cara untuk mereka bisa kembali ke Mesir. Mereka sudah bebas, sudah merdeka, jawabannya iya. Secara fisik, tapi secara rohani, mereka masih terus diperbudak. Oleh sebab itu, kita melihat ibadah yang sejati, ibadah yang tadi harus melepaskan yang lama, masuk ke yang baru. Lalu waktu mereka sudah masuk ke dunia yang baru, mereka belum melepaskan yang lama. Waktu yang lama belum dilepaskan, hati dan pikiran masih terikat di Mesir, maka ibadah mereka selama di padang gurun pasti bukan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, waktu mereka memuji Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, hati mereka tetap jauh daripada Tuhan, dan semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan secara fisik, Tuhan tolak semua. Maka Tuhan berkata, apakah selama 40 tahun mereka di padang gurun beribadah kepadaku? Tuhan berkata, mereka tidak pernah beribadah kepadaku. Malahan mereka membuat patung dewa-dewa yang mereka sembah di padang gurun. Jadi secara fisik mereka sudah bebas, iya. Secara tubuh mereka ada di padang gurun. Secara hati dan pikiran, mereka masih terikat semua ilah-ilah yang membelenggu mereka. Oleh sebab itu mereka tidak bisa masuk ke dalam dunia pembaharuan, dunia yang baru yang Tuhan akan latih mereka. Yang Tuhan mau mereka lakukan apa di padang gurun, mereka tidak bisa menangkapnya karena mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Karena yang lama belum mau dibuang semua. Berapa banyak orang yang ada di gereja Tuhan, satu sisi tubuh sudah ada di gereja, tetapi hati dan pikiran mereka masih diperbudak oleh dosa-dosa yang lama. Lalu satu sisi beribadah kepada Tuhan, sisi yang lain tidak mempersiapkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan.
menjadi korban yang harum sampai nanti waktunya tiba. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh banyak orang-orang percaya itu hanya ibadah secara harafiah yang hanya duduk lalu memuji Tuhan, tapi tidak mengerti harus mempersiapkan setiap pribadi lepas pribadi, masing-masing siapkan untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tema ibadah ini. Tema ibadah berhubungan dengan 10 hukum. Karena di dalam 10 hukum ini kita akan melihat konklusi yang sangat penting. Dan konklusi dari 10 hukum bagi saya itulah yang Paulus jabarkan di dalam Roma pasal ke-12. Perhatikan Roma pasal ke-12 tadi, persembahkan tubuhmu. Jadi arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, semuanya tuntas kepada Tuhan yang benar. Ibadahmu yang sejati berarti ibadah kepada Tuhan yang sejati. Lalu lihat di ayat kedua, kau harus berubah. Pembaruan budimu, pembaruan akal budimu. Lihat urutannya, hatimu harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan lagi kau bercabang kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia adalah Allah yang tidak boleh diduakan, saudara. Ibadahmu harus kepada Allah yang satu itu. Kau tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Ini bicara hati. Bicara seluruh jiwa kita berpaut kepada Tuhan. Lalu ayat kedua bicara tentang pembaharuan budi. Nah, dua ayat ini persis seperti rangkuman 10 hukum. Saya akan ajak melihat di dalam Matius pasal yang ke-22. Saya akan bacakan ayat 34 sampai ayat 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saudara perhatikan semua urutan ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hatimu tidak boleh bercabang. Lalu dengan segenap jiwamu. Baru segenap akal budimu. Nah, saudara perhatikan ini semua urutan yang sangat penting. Jadi hati mesti dibereskan dulu. Jiwa seseorang jikalau tidak diserahkan kepada Tuhan pencipta, lalu dia serahkan jiwanya, masa depan hidupnya kepada ilah-ilah palsu, maka orang ini tidak akan mengerti tema ibadah dan tidak pernah akan beribadah yang sejati. Perhatikan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, nanti kita akan bahas bagian ini. Nah, sekarang saya akan simpulkan, lihat waktu 10 hukum ini disimpulkan sama Paulus tulis di Roma pasal 12 yang berhubungan dengan ibadah, dia juga memakai urutan, yaitu persembahkan dirimu, ini sedang bicara hatimu, jiwamu harus kepada Tuhan yang benar. Lalu ayat kedua baru dia akan bahas tentang pembaharuan budi. Ini semua adalah inti dari 10 hukum. Nah, kalau poin yang pertama kasih Tuhan ini beres, baru kita akan menuju kepada kasih sesama yang benar. Waktu saya mengasihi sesama tanpa mengerti Tuhan yang sejati, maka saya mengasihi manusia seperti orang lain juga mempraktekkan hal yang sama. Tapi kalau saya mengasihi sesama dengan landasan saya sudah mengerti Tuhanku yang sejati yang seperti apa, Tuhanku yang mengasihi dia, Tuhanku yang juga mati untuk dia, maka waktu saya mengasihi dia bukan lagi dengan kasih yang keluar dari diriku, tapi kasih Kristus yang kualami dan kasih Kristus yang juga dicurahkan kepada orang itu, dan kasih Kristus yang kami alami ini, sekarang kasih Kristus mempersatukan kita sehingga kita bisa saling mengasihi kepada orang yang disebut sesama itu. Jadi kunci utama adalah hati. Kunci utama adalah di mana hatimu kau taruh, di manakah pusat sentral ibadahmu yang sejati. Jikalau pusat sentral ibadahmu yang sejati tidak kepada Kristus,
Karena pintu melepaskan perbudakan menuju kepada padang gurun itu adalah Paskah, dan Paskah itu temanya adalah Kristus. Betapa pentingnya orang itu dilahirkan kembali. Betapa pentingnya orang itu mengalami keselamatan. Jikalau orang itu tidak mengalami keselamatan, maka kita bahas reformasi gaya hidup, semua tema ini sia-sia. Karena dia reformasi pakai apa, saudara? Dia rubah gaya hidup, pakai apa? Seluruh orang dunia juga merubah gaya hidup menuju serupa dengan dunia. Tetapi orang Kristen harus kembali serupa dengan Kristus. Ini pertempuran antara dua wilayah. Wilayah dunia sama wilayah Kristus. Serupa dengan duniakah atau serupa dengan gambar anaknya atau serupa dengan Kristus. Dulu kita orang yang belum diselamatkan, kita adalah orang yang dibuat menjadi serupa dengan dunia, tetapi dengan kemampuan kita mau keluar, dengan kehebatan kita mau keluar dari dunia, kita tidak bisa karena kuasa dunia mencengkram kita. Oleh sebab itu, ada yang mesti ditinggalkan. Kristus membebaskan kita harus lepaskan semua cengkraman dunia, gaya-gaya hidup yang kita adopsi dari dunia. Lalu kita harus tinggalkan, kita masuk ke dalam gaya hidup yang baru seperti bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel di padang gurun, semua gaya hidup mereka menjadi beda. Jam bangun semua berubah. Di Mesir jam bangun sudah ditentukan. Jam kerja ditentukan. Jam istirahat, jam makan semua ditentukan. Tapi ikut Tuhan di padang gurun, semua ketentuan turun dari Tuhan. Yaitu tiang awan kalau bergerak, tiang api kalau bergerak, engkau harus bergerak. Jadi aturan yang baru ini berbeda dengan aturan yang ada di Mesir. Di Mesir aturan begitu jelas, bahkan bisa tertulis sehingga orang lupa bisa baca. Tapi aturan di padang gurun harus melihat dengan peka. Kalau Tuhan bergerak, kita harus bergerak. Ini yang paling susah, saudara. Maka kita lihat perubahan gaya hidup yang baru, Tuhan mulai di padang gurun. Dan untuk masuk ke dalam gaya hidup yang baru, ini sangat sulit. Tetapi setiap orang harus melewati semua yang sulit ini, karena lambat laun itu nanti akan menjadi kebiasaan. Akhirnya bangsa Israel bisa berjalan di padang gurun 40 tahun. Kalau pikir secara logika, tidak mungkin. Mungkin sebulan kemudian sudah mati semua, 2 bulan sudah habis semua. Sekarang 40 tahun mereka masih bisa berjalan. Kenapa? Karena mereka ikut pola hidup, gaya hidup yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan tetapkan semua cara hidup di padang gurun, cara ibadah di padang gurun, cara yang Tuhan perkenan. Mereka harus ikuti. Maka di padang gurun itu sudah turun semua hukum-hukum tentang ibadah. Dan ibadah yang Tuhan mau itu apa? Tuhan tetapkan semua. Kalau Tuhan sudah tetapkan, lu harus ikuti semua ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kunci dari semua ibadah itulah Paskah. Setiap kali nanti kalau ada anak-anakmu bertanya, kau harus jelaskan apa artinya ini. Ini adalah Paskah bagi Tuhan. Dan perayaan ini akan menjadi perayaan turun-temurun untuk mengingat Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan, ada yang pola lama yang harus dibuang, kehidupan Mesir harus ditinggalkan, kehidupan baru di padang gurun harus dijalani. Dan ujung dari padang gurun itulah tanah perjanjian. Nah, kita akan kembali untuk melihat seluruh rangkaian tema ini. Jadi Tuhan yang sudah bebaskan kita ada di padang gurun, tanda petik. Kita sekarang semua sedang ada di padang gurun, dan ujung dari padang gurun kita itu adalah sorga yang permai. Itulah Kanaan yang sejati. Tetapi untuk masuk ke Kanaan yang sejati, kita tidak tahu kapan kita bisa masuk, saudara. Tetapi di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah kasih kebocorannya. Seperti pengintai yang mengintai 40 hari pengintaian, lalu ada pemberontakan, maka nanti hukumannya mereka Tuhan izinkan nanti berjalan di padang gurun 40 tahun. Berdasarkan angka 40 hari pengintaian. Jadi sudah ada kebocoran angkanya, saudara. Kita menuju kepada Kanaan yang sejati, tidak ada kebocoran angkanya. Kita tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia ini, dan kapan Yesus datang kali kedua. Tidak ada kebocoran.
Jadi kuncinya kita di padang gurun ini, kita harus peka melihat tiang awan dan tiang api, dan harus peka hidup di dalam gaya baru kekristenan yang Tuhan inginkan. Yaitu tinggalkan semua yang lama, jangan hidupkan lagi semua yang lama. Bangsa Israel hidupkan yang lama, yaitu hidupkan ikan-ikan yang ada di Mesir. Mereka hidupkan mentimun, mereka hidupkan bawang, mereka hidupkan semua makanan enak di Mesir. Padahal di padang gurun tidak perlu ada makanan itu. Karena manna sudah melampaui semua makanan terenak di Mesir. Tapi mereka kurang menghargai anugerah Tuhan di padang gurun. Setelah lewat zaman padang gurun, orang Israel sampai zaman perjanjian baru. Satu orang Yahudi pun tidak pernah bisa cicipi lagi 1 sendok manna. Tidak pernah bisa sentuh lagi mana yang masih fresh, yang baru turun. Tidak pernah ada lagi. Berarti 40 tahun itu adalah masa keemasan. Mereka bisa menikmati mana yang tidak mungkin bisa dibeli oleh siapapun. Konglomerat siapapun di dunia tidak pernah bisa keluarkan uang sebanyak apapun untuk mendapatkan 1 gomer manna. Tuhan kasih mereka semua yang orisinil. Tuhan kasih kepada bangsa Israel semua pemeliharaan yang luar biasa. Dan sekarang kita kembali ke dalam zaman kita. Hati kita dibawa kemana? Lalu hati kita sudah disiapkan belum untuk mengerti ibadah yang sejati? Kalau mengerti ibadah yang sejati, berarti siapkan dirimu. Dengan konsep siapkan dirimu, maka otomatis nanti semua perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak senang, otomatis satu persatu eliminasikan. Kalau ini sudah dibenahi, keluar dari perbudakan dosamu, keluar dari Mesirmu, tanda petik, kau akan dibawa masuk ke padang gurun, dan di situ kita akan dilatih oleh Tuhan, masuk ke dalam pola dan gaya hidup yang baru. Oleh sebab itu, kita melihat banyak orang-orang yang dari non-Kristen, lalu sudah menjadi Kristen, kita melihat ada perubahan gaya hidup yang berubah drastis luar biasa. Kenapa? Karena mereka merasa dulu hidupku seperti sama dengan dunia, seperti orang-orang dunia. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Oleh sebab itu, terjadi terus perubahan karakter dan gaya hidup, yang akhirnya kita melihat orang ini berbeda dengan orang-orang dunia. Itu ada perubahan dari Mesir, sekarang menuju ke padang gurun. Kita ini seperti sedang ada di padang gurun. Dan di padang gurun itulah Tuhan memproses, membenahi semua karakter kita yang tidak beres, yang masih ada bawaan-bawaan dari Mesir, itu satu persatu akan dikikis dan dibersihkan. Sehingga sampai kepada ujung padang gurun, sebelum kita masuk ke tanah perjanjian, itu sudah betul-betul sudah beres, dan Tuhan terima kita masuk ke sana. Amin. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-12, lihat di ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi selama hidup kita persiapkan diri kita untuk nanti menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, tak bercacat. Lalu sampai hari hanya kita ini sebagai korban yang sudah ada di atas mezbah. Jadi perjalanan domba menuju ke mezbah, domba itu harus lahir dulu, harus besar dulu, lalu harus diuji dulu, lalu dia mungkin kakinya terantuk, lalu ada luka, nanti disembuhkan, sampai kepada hari dia dinaikkan di atas mezbah, dia sudah tidak boleh ada satu cacat apapun. Jadi hidup kita ini dari lahir, lalu sudah besar, kita sedang menuju naik ke atas mezbah. Mari saya ajak saudara itu melihat kalimat yang keluar dari Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, saya akan baca ayat yang ke-6. Paulus yang tulis kitab Roma pasal 12 tadi, Paulus adalah orang yang sampai menuju detik akhirnya, dia sungguh-sungguh mengaminkan dan mengerti Roma pasal 12. Ayat yang ke-6 pasal keempat 2 Timotius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan kalimat ini mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi dari dia hidup menjadi orang Kristen, waktu dia bertobat, Yesus memanggil dia, itulah hari di mana dia disiapkan untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang tidak bercacat. Hari lepas hari, dia terus dianiaya, terus ditolak. Dia pergi ke satu tempat, ada tempat yang menerima dia, ada tempat yang menolak dia. Dan sampai akhir hidupnya, penjara dan sengsara menunggu aku. Aku seperti tawanan roh dari kota ke kota. Tidak pernah lepas dari kalimat yang terus dia dengar. Penjara dan sengsara menunggu aku. Perhatikan, dia adalah persembahan yang akan disembahkan. Domba-domba di dalam perjanjian lama tidak boleh ada lecet dan luka. Tapi waktu berubah tema dari binatang menjadi manusia, manusia itu boleh luka. Nah, heran. Domba tidak boleh luka. Luka satu langsung cacat. Tetapi sampai berubah menjadi tema manusia, yang dipersembahkan justru banyak yang alami luka. Heran. Yesus adalah contoh teladan korban yang sempurna, yang seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Kalau hitung secara konsep perjanjian lama, domba kalau luka tidak mungkin bisa dipakai untuk korban keselamatan. Tetapi Kristus harus luka. Kristus harus dicambuk. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dosa kita. Bukan keluarkan kita dari kota atau negara Mesir. Tapi keluarkan kita dari perbudakan dosa. Upah dosa adalah maut itu. Jadi Kristus akan dilukai luar biasa. Kristus sampai detik terakhir secara kalimat tidak boleh salah. Secara hidup kerohanian tidak boleh ada cacat celah. Secara tubuh bisa dilukai. Ada lukanya, ada cacatnya, ada bolongnya. Tapi itu tidak membuat dia gagal menjadi korban tebusan. Karena yang dia akan lakukan adalah untuk menebus manusia keluar dari dosa yang adalah upah dosa adalah maut itu. Maka Yesus akan alami maut dan Yesus disiksa dengan luar biasa. Lalu nanti semua pengikut-pengikut Kristus yang akan mempersembahkan diri menjadi persembahan yang hidup, mereka akan mengikuti jejak kaki Kristus yang tubuhnya juga akan dilukai. Maka satu persatu rasul akan mati syahid dan sampai kepada Paulus di kitab Timotius tadi, perhatikan ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan, saudara. Dia dianiaya, dia mau dilempar batu, dan dia alami banyak masalah-masalah. Lalu luka-luka yang pernah muncul, tetesan-tetesan darah yang pernah muncul, dimanapun dia berada, itu seperti tetesan-tetesan darah yang sedang menuju kepada hari pengorbanan, seperti Kristus yang meneteskan darah sampai ke puncaknya adalah Golgota. Jadi Paulus juga sudah meneteskan darah, makin mendekati mezbah, binatang akan dimatikan, maka darah puncaknya akan dialirkan sebanyak-banyaknya di situ. Dan perhatikan di 2 Timotius pasal ke-4. Paulus mengatakan di dalam hidupnya ini, dia sekarang akan menuju kepada titik akhir kematian, lalu dia pakai kalimat begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jadi ada dirinya yang akan menjadi persembahan. Lalu persembahan ini kenapa disebut persembahan? Ini berhubungan dengan persembahan yang tadi saya sudah bahas. Siapkan dirimu, lalu sucikan dirimu menjadi persembahan yang layak. Dan Paulus mengerti bahwa sekarang tubuhnya ini sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan kesucian yang luar biasa. Dan dia akan persembahkan dan darah sudah mulai dicucurkan. Dan nanti puncaknya darah akan keluar. Banyaknya luar biasa. Karena Paulus akan dipenggal kepalanya. Dan darah akan mencuat sangat banyak. Saat kematianku sudah dekat. Berarti dia seolah-olah sudah mendekati atasnya mezbah. Dan siap untuk dikorbankan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir.
Jadi hidup dia sekarang sudah mencapai garis akhir, sudah di ujung padang gurun. Dan setelah ujung padang gurun, dia lanjutkan satu kalimat, mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, konsep ini adalah konsep yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen mengerti. Kapankah kita bisa berubah gaya hidupnya? Kapankah kita bisa berubah pola hidup kita yang sudah sama dengan dunia? Hanya melalui satu pintu yang pertama tadi, yaitu pintu keselamatan, pintu Paskah tadi, yaitu keluar dari Mesir menuju ke padang gurun, harus melewati tema Paskah. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan, lalu satu sisi sudah ada di padang gurun, tapi hidupnya masih seperti hidup di tanah Mesir. Tubuhnya sudah ada di padang gurun, hatinya masih mencokol di Mesir. Nah, ini mesti dibenahi. Kalau ini tidak dibenahi, maka akan merusak seluruh gaya hidup yang ada di padang gurun ini. Apa yang ada di padang gurun ini sama apa yang ada di Mesir. Yang di Mesir sudah harus dimatikan, tapi dihidupkan lagi. Maka di Alkitab dikatakan, manusia lama harus dimatikan. Seringkali kita menghidupkan kembali manusia lama itu. Kita harus mematikan, dan ciptaan yang baru ini sudah dikenakan kepada kita. Dan kita akan hidup dengan ciptaan yang baru ini. Jadi orang Kristen sebetulnya tidak ada kesulitan apapun di dalam perubahan gaya hidup. Jikalau kita mengikuti semua prinsip Alkitab, kalau keselamatan sudah diberikan, Kristus sudah mati untuk kita, lalu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka sekarang arah hidup kita adalah hanya berfokus kepada Kristus yang adalah malaikat Tuhan yang memimpin di dalam tiang awan dan tiang api. Mata kita hanya tertuju kepada Dia, maka kita tidak mungkin tersesat di padang gurun. Orang Israel meskipun putar-putar di padang gurun, tapi mereka bukan tersesat. Mereka dipimpin oleh malaikat Tuhan. Kalau belok kanan mereka ke kanan, belok kiri mereka ke kiri. Jadi mereka bukan tersesat. Dan Tuhan mengatur rute mereka seperti itu, sampai akhirnya nanti sebagian akan masuk ke tanah perjanjian, sebagian itu ditumpas oleh Tuhan. Mereka dikasih anugerah kebebasan, tapi mereka tidak mau lepas sungguh-sungguh. Mereka kalau pakai konsep sekarang, mereka adalah petobat-petobat palsu yang ingin ikut Tuhan, tapi satu sisi ingin ikut karena mungkin dapat sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak baik, mereka ingin kembali lagi. Ini namanya petobat-petobat yang palsu. Israel yang bukan Israel yang hatinya berpaut kepada Tuhan, tapi hatinya yang masih banyak dosa. Dan sekarang kita kembali dari perubahan hati ini, lalu sekarang masuk kepada perubahan akal budi. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Jadi kalau hati sudah beres, lalu akan mempengaruhi seluruh yang ada di luar. Seluruh yang ada di luar yang kita lakukan. Lalu apa yang keluar dari dalam itulah yang akan menajiskan. Yang kita pikirkan dari dalam, lalu kita susun kalimat kita katakan. Dan itu kalau jahat dari dalam, maka kalimat keluar akan jahat. Jadi pembenahan hati itu adalah pembenahan yang paling mendasar. Maka Kristus yang mati untuk kita. Lalu di padang gurun ini kita melihat muncul tema di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diutus, Roh Kudus memimpin bangsa Israel di padang gurun untuk mengajari mereka di padang gurun. Ini menarik. Jadi kita sekarang ada di dunia, kita sudah diselamatkan. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang sudah tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Untuk apa? Mengingatkan kita, untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa. Jadi waktu kita sudah hidup di padang gurun ini, sudah di dalam dunia merdeka ini, kita masih bisa jatuh bangun. Dan itulah peranan Roh Kudus yang sangat penting, mengajari bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi mereka mengabaikan semua pendidikan dan pengajaran dari Roh Kudus.
mereka menghina Tuhan, dan mereka tidak mau Tuhan, mereka ciptakan dewa yang baru, maka Tuhan marah luar biasa. Generasi pertama Tuhan tidak izinkan nanti mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa pun Tuhan izinkan hanya sampai di ujungnya padang gurun, dan dia akan melihat dari gunung Nebo, di depannya sudah tanah perjanjian, tapi dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita kembali, saya akan simpulkan tema ini begini. Jadi kita sebagai orang Kristen yang ada di dalam dunia ini, saudara perhatikan dunia ini sudah merubah kita, menangkap kita, lalu mempengaruhi kita, membuat kita sekarang menjadi serupa. Kita kembali ke kitab Roma pasal 12. Dunia ini sudah membuat kita serupa dengan dia. Roma pasal yang ke-12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Kau tidak boleh serupa. Kau tidak boleh dibentuk menjadi sama, dirubah menjadi sama dengan dunia. Tapi kau harus berubah. Kau harus diubah, kau harus menjadi, atau kau harus direformasi. Kau harus direnovasi juga. Harus ada pembentukan ulang dari yang sama dengan dunia, sekarang akan berubah menjadi sama seperti Kristus. Kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kesempurnaan Kristus baik di dalam karakter, perkataan, perbuatan sehari-hari, itulah yang menjadi titik ujung teladan kita yang kita selalu melihat dan berpatokan. Kita mengikuti Kristus di dalam dunia, baik secara gaya hiduplah, lalu bagaimana dia berbelas kasihan dan seterusnya. Tetapi kita tidak ikuti cara hidup Yesus seperti orang Yahudi. Kita tidak ikut Yesus cara makannya, cara tidurnya tidak. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan di dalam dunia, di dalam menggenapi kehendak Bapa. Itulah yang kita harus ikuti. Lalu poin yang terakhir saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua, lihat di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita yang ada di padang gurun, kita yang sedang menuju kepada Kanaan yang sejati, Tuhan siapkan ada perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi orang akan masuk ke dalam perbuatan baik itu setelah orang itu alami keselamatan dulu. Orang alami keselamatan, baru lakukan perbuatan baik. Bukan lakukan perbuatan baik untuk dapat keselamatan. Ini bedanya. Jadi sudah selamat, sekarang kita akan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan perbuatan baik seperti dunia yang lakukan. Tapi perbuatan baik yang Tuhan siapkan. Mari kita lihat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sekarang kita di dalam dunia ini, kita harus sadar kita sedang mempersiapkan diri hari lepas hari sebagai persembahan yang tidak bercacat. Tidak bercacat tidak bisa dilihat hari satu, hari kedua, hari ketiga, tidak. Ini dilihat selama kita hidup di dalam dunia ini. Hari ini kita tidak bercacat, mungkin besok kita cacat, mungkin lusa kita cacat. Maka setiap hari kita mempersiapkan diri sebagai persembahan sampai titik akhir. Itulah mesbah, itulah korban yang akan dikorbankan itu. Jadi perhatikan di dalam kitab Efesus, selama kita mempersiapkan diri untuk menjadi korban, ada tuntutan di dalamnya. Kita harus mencari tahu perbuatan baik apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Dan Alkitab katakan kita dituntut untuk hidup di dalamnya.
Berarti ada perbuatan baik yang Tuhan siapkan untuk si A. Ada perbuatan baik yang Tuhan siapkan untuk si B, si C, si D, dan seterusnya. Masing-masing harus mencari tahu Tuhan siapkan kepada kita itu apa. Sehingga hidup kita bukan hanya menunggu sampai hari dikorbankan lalu mati lalu masuk Kanaan yang sejati yaitu sorga. Tidak. Selama kita hidup di padang gurun, ada sesuatu yang Tuhan tuntut untuk kita berbagian kepada orang lain, untuk kita menjadi saksi kepada orang lain, untuk kita melakukan perbuatan baik yang Tuhan siapkan untuk kita lakukan kepada orang-orang yang lain. Sehingga melalui perbuatan yang kita lakukan, orang memuliakan Bapa di sorga dan orang meninggikan Kristus, saudara. Jadi kita yang hidup di dalam dunia, satu sisi kita menuju kepada titik akhir korban itu. Tapi kita juga dilatih oleh Tuhan untuk perubahan secara total sampai menuju kesempurnaan seperti Kristus. Tapi bukan hanya itu saja, kita harus masuk ke dalam aplikasi hidup yang paling sederhana, yaitu kita harus melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Perbuatan baik macam apakah? Saudara menolong orang kasih sembako, perbuatan baik. Saudara menolong orang miskin, perbuatan baik. Saudara melakukan satu tindakan amal, perbuatan baik. Kalau perbuatan baik dikaitkan dengan amal, berarti hanya orang berduit yang bisa lakukan itu. Orang yang tidak berduit mungkin hari ini dia lakukan, besok tidak bisa lakukan lagi. Saya percaya seluruh tema di dalam konsepnya Paulus, waktu bicara tentang perbuatan baik, bukan hanya menolong orang-orang miskin, lalu membantu orang-orang kesusahan, tetapi ada satu berita yang harus dikabarkan, sehingga melalui berita itulah terjadi perombakan besar di dalam seluruh hidup manusia dan arah hidup manusia kembali kepada Tuhan yang sejati. Dan perbuatan baik yang dimaksud di sini, saya tafsirkan ini berhubungan dengan kabar baik. Jadi waktu saya melakukan satu tindakan pekabaran Injil, saya melakukan satu tindakan yaitu saya pergi memberitakan kabar baik dari Tuhan, kabar baik pembebasan ini, bagi saya ini masuk di dalam rangka perbuatan baik yang kita lakukan. Saya datang bisa kasih sembako, tapi waktu saya tidak mungkin bisa beli sembako, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak, tapi Kristus yang ada padaku, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itu melampaui kasih emas, melampaui kasih perak. Karena itu sudah kasih sumber hidup yang sejati. Bukan berarti kita nggak boleh kasih makan dan minum. Kita boleh kasih makan dan minum, tapi kita harus kasih sumber kehidupan. Yang sekali dia makan tidak lapar lagi, sekali dia minum tidak haus lagi. Itulah yang paling penting yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Jadi waktu kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu ibadah kepada Tuhan. Ini sudah seharusnya kita sudah dipersiapkan untuk menuju titik akhirnya, untuk menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi waktu kita melangkah menuju mesbah, kita membawa siapa, saudara? Kita naik sendirikah atau kita membawa orang sama-sama datang kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, orang Kristen sampai hari ini, dia harus mengerti satu hal. Kamu dulu dari manusia yang lama, kau yang masih serupa dengan dunia, kau harus segera meninggalkan semua yang dari dunia ini, karena ada perseteruan antara dunia sama Kristus. Serupa dengan dunia, kau akan dibinasakan oleh Tuhan. Serupa dengan dunia, kau akan dikuasai oleh dunia kegelapan. Serupa dengan Kristus, kau akan dikuasai oleh terang Kristus. Dan orang yang ada di dalam terang tidak akan berjalan diam kegelapan dan kakinya tidak akan terantuk. Kita bersyukur kepada Tuhan, biar apa yang kita dengar hari ini menjadi satu fondasi yang sangat penting. Kita menuju ke mana, saudara? Saudara menuju ke tanah Kanaan, atau saudara sedang mengarahkan hatimu menuju ke Filistin? Saudara sedang berjalan, memang sudah di padang gurun, tapi saudara bisa belok ke arah yang lain, saudara. Saudara mungkin bisa menuju ke daerah Moab, sama-sama menuju ke arah sana,
Tapi saudara mungkin beloknya ke Moab, saudara mungkin beloknya ke Amon, saudara mungkin beloknya sudah menuju ke daerah Elam, makin jauh saudara. Tapi kita menuju kepada tanah Kanaan yang sejati. Karena tiang awan, tiang api yang memimpin kita di depan. Dan kalau kita mengikuti, karena Kristus adalah jalan itu, maka kita tidak mungkin tersesat. Saudara sudah menghasilkan berapa buah? Perbuatan baik apa yang saudara sudah kerjakan selama saudara hidup di dalam dunia ini? Apakah saudara sudah masuk ke dalam perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan bagimu jauh-jauh hari sebelumnya? Tuhan sudah mempersiapkan itu supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita lihat semua murid-murid Kristus, mereka sudah masuk ke dalam jalur itu. Mereka sudah hidup di dalamnya. Bagi saya, mereka sudah mencicipi semua perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Meskipun kelak mereka harus mati. Itu karena mereka adalah korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka mati bukan diam kekalahan, mereka mati di dalam kemenangan. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku bukan gagal. Kalau gagal tidak capai, aku sudah capai dan aku sudah di akhirnya padang gurun. Dan mahkota kebenaran telah disiapkan untuk aku. Dan dia sudah masuk ke tanah perjanjian yang sejati. Apakah saudara menantikan hidup saudara sampai ke akhir padang gurun dengan hidup hanya seperti orang-orang dunia? Atau saudara mempersiapkan sesuatu untuk menyongsong masuk di Kanaan yang sejati? Selain tubuh disiapkan untuk menjadi persembahan yang hidup, saudara membawa berapa orang kembali kepada Tuhan, dan karakter saudara sudah dirubah menjadi sama seperti Kristus, atau masih sama seperti dunia. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi ingatan bagi kita di hari reformasi ini, untuk kita selalu direformasi oleh Tuhan, sekaligus konsep berpikir kita dan hati kita dibenahi terus-menerus hingga sama seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bersyukur untuk semua karya Kristus kepada kami di dalam dunia ini. Bersyukur untuk padang gurun yang begitu tidak enak. Karena kami kalau melihat padang gurun, kami langsung ciut. Tapi padang gurun menjadi tempat satu-satunya di mana malaikat Tuhan menyertai umatnya sangat lama di dalam seluruh perjanjian lama. Kami berterima kasih di dalam zaman kami hidup di dunia ini. Ini mirip seperti padang gurun, tapi kami tidak sendiri. Karena Allah Tritunggal menyertai kami sampai kepada ujung padang gurun. Kami akan memasuki tanah perjanjian yang sejati. Dan kelak waktu kami tiba di tanah perjanjian sejati, kami akan bersuka cita dengan semua orang-orang kudus yang sudah berkumpul di situ. Kami berdoa ya Tuhan, selama kami ada di padang gurun rohani ini, Tuhan rubah kami, Tuhan bentuk kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus, dan Tuhan arahkan kaki dan hati kami untuk kami masuk di dalam perbuatan baik yang Tuhan siapkan bagi kami, untuk kami lakukan, dan bukalah mulut kami, dan Tuhan pakailah kaki kami, untuk kami melangkah jauh, menghantarkan berita baik ini, kabar sukacita di dalam Kristus, kepada banyak orang, dan kami menuju sorga yang permai, dengan membawa banyak buah-buah datang kepada Tuhan, dan kami akan menjadi korban yang hidup, yang dipersembahkan untuk Tuhan, dan menjadi bau-bau yang harum bagi Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.